Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'an. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh dengan rahmat ini dengan sehat walafiat. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada insan pilihan sepanjang masa, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan para pemirsa Ramadan membangun akhlak dan hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan yang penuh rahmat ini, kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh dan memperbanyak beribadah. Salah satunya adalah memperbanyak tadarus Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur dan penghambaan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena pada bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tadarus Al-Quran adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Al-Quran yang telah diturunkan sebagai pedoman hidup. Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menghidupkan kalam-kalam Allah dalam diri kita. Membaca Al-Quran bukan sekedar ritual, tetapi juga upaya untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca mengandung pahala yang berlipat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak akan mengatakan alif lam mim nun itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba kita bisa membayangkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk meraih pahala yang berlipat ganda melalui tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran juga merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita menghadirkan diri sebagai hamba yang taat, yang siap mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu merenungkan dan memahami maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.
Ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, kita akan bergerak untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah esensi penghambaan yang sesungguhnya. Di antara hikmah tadarus di bulan Ramadan adalah yang pertama, Al-Quran menjadi pemberi syafaat hari kiamat buat kita. Yang kedua, membaca Al-Quran menenangkan hati kita. Yang ketiga, tadarus Al-Quran mendekatkan kita dengan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, malaikat akan hadir dan kebaikan akan melimpah. Yang keempat, membaca Al-Quran meningkatkan kualitas diri kita sebagai muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan yang penuh dengan rahmat ini, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.